Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang fungsi tab formula di Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, ini pengertiannya. Jadi, tab formula merupakan menu inti di dalam mengolah aplikasi Microsoft Excel. Karena di bagian menu inilah fungsi utama dari Excel itu lebih ditonjolkan. Perlu kita ingat bahwa aplikasi Microsoft Excel adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengolah data. Jadi, penekanannya lebih pada bidang angka. Nah, jadi fungsi dari tab formula ini pada umumnya adalah untuk kumpulan grup icon aktif yang bisa menjalankan perintah sesuai fungsinya, dari fungsi masing-masing. Nah, diperhatikan dari gambar ini, inilah isi dari tab formula itu. Nah, dari gambar di atas bisa kita lihat bahwa tab formula berisikan 4 grup, yaitu function library, define names, lalu ada formula editing, dan calculation. Nah, dari masing-masing grup ini memiliki icon-icon yang akan kita bahas nanti di slide selanjutnya. Oke, kita masuk saja ke bagian grup pertama, yaitu ada grup function library. Nah, pada tab ini merupakan menu atau grup yang memiliki icon paling banyak atau fitur paling banyak. Nah, secara umum menu-menu di sini berfungsi untuk memasukkan formula atau rumus ke dalam lembar kerja. Oke, yang pertama kita bahas dulu, itu ada fitur insert function. Nah, itu fungsinya adalah untuk memasukkan formula atau rumus ke dalam sel. Lanjut aja ke auto sum. Itu fungsinya untuk penghitungan cepat seperti sum, penjumlahan, average, rata-rata, max, yang terbesar, min, nilai terkecil, dan count, total angka atau nilai. Jadi dia auto sum ini dia ibaratnya rumus yang perhitungan. Nah, ini yang fitur-fitur lainnya ada recently use, ini untuk melihat atau menggunakan formula yang pernah atau sering kita gunakan. Yang selanjutnya ada finansial, itu memasukkan fungsi formula atau rumus yang berkaitan dengan keuangan. Logikal, memasukkan rumus yang berkaitan dengan logika, contohnya rumus if dan lain-lain. Teks, memasukkan fungsi rumus yang berkaitan dengan teks. Datetime, yang berkaitan dengan waktu. Lookup dan reference, ini fungsi formula yang berkaitan dengan melihat database dan referensi. Math and trick, itu memasukkan rumus yang berkaitan dengan matematika dan trigonometri. For function ini adalah rumus-rumus yang lainnya yang tidak masuk dari kategori. Nah, jadi di Excel ini sebenarnya banyak rumusnya, sudah ada dikategorikan. Misalnya kita mau cari rumus untuk finansial, lalu ada kita mau menggunakan rumus menggunakan logika, menggunakan teks, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan database, berkaitan dengan matematika dan trigonometri juga ada di sini. Jadi di rumus Excel ini telah disiapkan. Jadi kalau kalian ingin mencari rumus menggunakan misalnya ingin mencari tentang rumus finansial, bisa kalian lihat di function library ini, di bagian finansial, di bagian logika dan lain-lain. Lalu di grup kedua ada define names, ini berfungsi untuk memberikan nama sel. Nah, secara default jika sel terbentuk di kolom A dan di baris 1, maka sel tersebut mempunyai nama A1. Nah, dengan icon ini nama sel bisa diganti dengan sesuai keinginan kita. Nah, ini dia fitur-fiturnya yang ada di define names. Ada 4. Yang pertama ada name manager, itu untuk membuat dan mencari nama sel. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya ada define name untuk memberikan nama pada sel. Use in formula, memilih nama yang sudah digunakan di lembar kerja dan menggunakannya untuk sel.
Yang keempat ada create from selection, itu membuat nama sel secara otomatis. Itu dia. Lanjut ada group formula auditing. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan, memeriksa dan mengubah formula yang digunakan pada sel. Nah, ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada trace precedence. Ini menampilkan informasi data mana saja yang mempengaruhi sebuah formula. Yang kedua ada trace dependence. Nah, itu menampilkan informasi formula mana saja yang dipengaruhi sebuah data. Lalu ada remove row, itu menghilangkan garis-garis yang dihasilkan saat menggunakan trace tadi. Shadow formula, itu menampilkan formula di setiap sel. Error checking untuk memeriksa dan menampilkan kesalahan pada formula. Evaluasi formula, itu sudah menampilkan kotak dialog evaluasi dari formula tersebut. Watch window, itu mengawasi nilai beberapa sel saat dilakukan perubahan pada lembar kerja. Dan grup yang terakhir ada calculation, ini berfungsi untuk melakukan kalkulasi. Hanya ada 3. Yang pertama calculation option, itu menentukan kapan kalkulasi dilakukan. Calculation now, itu melakukan kalkulasi pada lembar kerja sekarang. Dan yang terakhir ada calculation sheet, melakukan kalkulasi pada tidak aktif sekarang. Nah, di tab formula ini lebih ke ketika kita sudah expert menggunakan Microsoft Excel, misalnya dia seorang akuntan atau seorang yang profesional pada bidang math atau yang lain-lain. Nah, dia biasanya menggunakan rumus-rumus yang ada di tab formula tersebut. Jadi sekarang ini kita hanya mengetahui apa-apa saja di bagian ini, di grup-grup ini. Dan kalau misalnya nanti kalian sudah menjadi seorang profesional di bagian finansial, di bagian math atau apa, kalian bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di grup yang ada di tab formula tersebut. Oke, sekian dulu materi kita tentang tab formula pada Microsoft Excel. Semoga dengan materi ini kalian bisa memahami apa dasar-dasar fungsi dasar dari atau isi-isi dari tab formula tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Dadah.